Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Simanjuntak hadir di rumah saudara, hadir di layar kaca saudara atau di layar HP saudara. Bukan secara fisik tentunya, tapi secara digital. Karena saya percaya saya membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kerajaan surga. Di tengah-tengah begitu banyak kabar berita buruk, biar hari ini kabar tentang Kristus membawa kabar baik dalam hidup saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang kami kasihi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berterima kasih, kami boleh memiliki satu hari lagi yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Kami siapkan hati kami untuk memulai hari ini bersama dengan Kristus. Hamba berdoa, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Siapapun yang mereka yang menonton, hamba berdoa mereka diberkati Tuhan. Hari ini hari berkat, hari ini hari mukjizat, hari ini hari anugerah. Nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, adalah ternyata tidak di dalam. Apa maksudnya? Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Saya bisa lihat di layar saudara, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Sudah? Yuk sama-sama kita baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau saudara baca Wahyu 3 ayat 20, saudara pasti teringat sebuah lukisan yang suka ada di rumah-rumah orang Kristen. Yesus sedang mengetuk, ada pintu, dan Yesus sedang mengetuk. Ini gambaran Yesus mengetuk hati kita, menggambarkan Yesus ingin masuk, mendekat kepada kita. Bahkan Alkitab katakan, jikalau kita membuka pintu, dia akan masuk, makan bersama-sama dengan kita, dan dia juga bersama-sama dengan kita selalu. Tahukah saudara, pernahkah saudara pergi ke suatu tempat dan ketika sampai di tempat atau tengah jalan, saudara sadar bahwa barang yang paling berharga ketinggalan. Barang yang paling penting ketinggalan. Sebagai contoh, saya pernah pergi sama keluarga dan ternyata kami ingin memperbaiki suatu barang, dan ternyata barang yang ingin kami perbaiki ketinggalan. Jadi kami pergi keluar dari rumah melupakan barang yang paling penting. Hal tersebut mirip dengan apa yang terjadi dari jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia dari luar kelihatannya sangat ideal. Jumlah mereka sangat besar, secara ekonomi mereka berkelimpahan, bahkan mereka seolah-olah tidak kekurangan apapun. Namun justru yang disorot oleh penulis kitab Wahyu atau oleh Yesus itu sendiri, jemaat Laodikia tidak merasa tidak kekurangan apa-apa lagi. Bahkan mereka merasa tidak termasuk lagi membutuhkan Yesus. Maka Yesus menggambarkan mengetuk pintu. Tak disangka bahwa jemaat yang dianggap ideal itu, dianggap secara jumlah besar, secara ekonomi berlimpah, tetapi mereka membuat Yesus ada di luar. Apa maksudnya? Yesus tidak lagi ada di dalam mereka. Mereka merasa beribadah, melayani Tuhan, tapi mereka cuma melakukan kewajiban agama mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang erat sama Tuhan. Tahukah saudara, kekristenan tidak pernah bicara mengenai kebiasaan. Kekristenan tidak pernah bicara mengenai sebuah ritual. Bahkan kekristenan tidak pernah menjadi sebuah hal yang disebut sebagai hal yang membosankan. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Tuhan mau saudara bukan menjalani ritual, tapi menjalani hubungan dengan Dia. Tuhan mau saudara ke gereja bukan karena KTP-mu Kristen, tapi karena engkau kangen sama Dia. Tuhan mau saudara berdoa bukan karena saudara takut, bukan karena saudara merasa wajib sebagai orang percaya untuk berdoa, tapi Tuhan mau saudara berdoa karena engkau ingin berbicara dengan Dia. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Alkitab katakan Yesus menggambarkan diri di depan pintu, mengetok pintu. Karena Dia Allah yang penuh kasih, tidak pernah memaksa. Dia bukan, Alkitab katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membawa kehidupan dalam kelimpahan. Oleh karena itu, mari kita buka pintu hati kita kepada Kristus.
dan kita bersekutu dengan Kristus. Biarkan dia masuk ke dalam hati kita, biarkan dia memerintah dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah cerita yang memberkati saya. Saya dengar cerita ini ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi lebih muda dari sekarang. Suatu hari ada orang kaya yang punya rumah besar sekali dengan kamar yang banyak. Dan long story short, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Hal yang baik kan. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya, dia bilang sama Yesus, Yesus tidur di kamar atas ya, saya di bawah. Karena Yesus Allah yang lemah lembut, dia gak pernah memaksa. Yesus bilang oke, tidur di atas. Sehingga cerita tengah malam datanglah iblis, menggedor pintunya, dia merasuk ke dalam rumahnya dengan memaksa dan memukuli habis orang kaya ini. Orang kaya ini berteriak, Yesus, Yesus tolong. Karena Yesus di atas, ini hanya sekedar perumpamaan saudara. Yesus di atas, dia turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah, iblisnya pergi. Dan orang kaya bilang, Yesus kok lama banget sih turunnya? Kan saya teriak, Yesus tolong. Yesus bilang, saya kan di atas. Saya kan di atas. Jadi saya ke bawah tuh butuh waktu untuk turun. Orang kaya mikir, ya udah, kalau gitu Yesus sekarang tidur di bawah. Kita satu lantai. Dan ketika orang kaya ini tidur, saudara, datang lagi iblis, pukulin dia, rampok dia, dan dia teriak, Yesus, Yesus, gitu. Dan Yesus datang lagi dan iblis itu pergi. Dan orang kaya bilang, kok lama sih? Ya saya kan di kamar samping. Saya kan tunggu, kamu kan tuan rumahnya. Saya tunggu kamu perintahin, baru aku datang. Dan orang kayak gitu bilang, ya udah deh, mulai sekarang Yesus mau tinggal di mana, mau apa terserah. Ini rumahnya Yesus. Terserah Yesus mau tidur di mana, semuanya punya Yesus. Dan Yesus bilang, benar, benar, yakin, yakin. Ya udah, ketika orang kaya itu mau masuk ke kamar, Yesus bilang, enggak, kamu jangan tidur di situ. Kamu tidur di belakang. Karena orang kaya itu menyerahkan rumahnya kepada Yesus, orang kaya itu ikut. Dan ketika iblis datang, hendak merampok rumah itu lagi, saudara, sebelum orang kaya ini berteriak panggil nama Yesus, Yesus sudah muncul dan mengalahkan kuasa kegelapan itu. Dan ketika orang kaya datang, kok sekarang cepat sih? Apa jawab Yesus? Karena rumah ini sekarang milikku. Apa yang menjadi bagian di rumah ini menjadi tanggung jawabku. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita menjadikan Yesus pemilik hidup kita, pemilik toko kita, pemilik usaha kita, pemilik pekerjaan kita. Maka segala sesuatu yang menyerang kita akan berhadapan langsung kepada Kristus. Karena dia punyanya. Maka jangan pernah lagi bilang ini rumah punya saya. Anak ini milik saya. Bilang dengan rendah hati. Rumah ini milik Yesus. Pekerjaan ini milik Yesus. Anak-anak milik Yesus. Karena kalau semuanya milik Yesus, Yesusnya akan berperan bagi saudara. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang yang saudara kasihi. Kepada semua orang yang saudara kenal. Jangan lupa like dan komen. Seperti biasa, semakin banyak saudara like, semakin banyak saudara komen, maka secara algoritma dari YouTube akan semakin banyak orang yang mendengar kabar ini. Yang punya surga, sama-sama bilang sama saya terus di komen di bawah apa? Crazy in love with you. Bye-bye.